Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kepada kita semua jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kesempatan yang kau berikan bagi kami bersama-sama untuk merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biar terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, serta melakukan dalam kehidupan kami urapan-Mu atas kami semua, urapan-Mu atas hamba-Mu. Kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Jadilah Kuat di Dalam Tuhan, yang saya ambil di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ini merupakan pesan atau nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus mengingatkan atau menasihatkan kepada Timotius supaya apa? Supaya kuat di dalam Tuhan, kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, tentunya Paulus tahu apa yang akan dihadapi oleh Timotius. Paulus mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Itu sebabnya dia mengingatkan kepada Timotius atau menasihatkan supaya Timotius harus kuat. Sehingga dengan kekuatan itu maka Timotius dapat melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak hanya Timotius yang harus kuat di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupannya, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini ya tentunya ada banyak hal yang terjadi dalam dunia, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Ya tentunya di situ kita membutuhkan kekuatan. Tanpa kekuatan ya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Namun kekuatan itu adalah bersumber dari Tuhan. Kekuatan kita bukan berasal dari dunia. Kekuatan kita bukan kepada manusia. Tetapi kekuatan kita adalah kepada Tuhan. Sebab kita tahu sumber kekuatan itu adalah dari Tuhan. Tanpa Tuhan ya kita tidak akan dapat melewati hari-hari kita yang penuh dengan tantangan. Sebagaimana Ayub sendiri mengatakan bahwa manusia harus bergumul di bumi. Artinya bahwa hari-hari yang dihadapi manusia adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat. Dan itu sudah menjadi pengalaman daripada Ayub ketika Ayub menghadapi pergumulan, Ayub menghadapi beban yang berat dalam kehidupannya. Namun demikian, Ayub tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, sehingga dengan kekuatan dari Tuhan dia dapat melewati semuanya. Itu hal yang sama mungkin terjadi dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Ya tentunya kita perlu kekuatan. Kekuatan bukan kita mengandalkan apa yang ada dalam dunia, bukan mengandalkan manusia atau orang-orang yang ada di sekitar dekat dengan kita, tetapi kekuatan kita adalah dari Tuhan. Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Nah, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, terus bagaimana kita dapat menerima kekuatan itu? Ya tentunya kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan segenap beban, segenap masalah dan persoalan kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan percaya
bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana untuk menerima kekuatan itu adalah kita harus datang kepada Tuhan dengan cara kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita datang berdoa, ketika kita datang menyembah memuji Tuhan, maka disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Dia akan melimpahkan kekuatannya bagi kita, sehingga dengan kekuatan yang kita terima dari Tuhan, maka itulah yang memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya pasal ke-40, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 dikatakan demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan di sana bahwa Dia, Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, akan memberikan kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Bagaimana dengan kehidupanmu hari-hari ini? Apakah engkau sudah menjadi lelah? Apakah engkau sudah menjadi letih dan lesu, tiada bersemangat menjalani kehidupan ini, melewati begitu banyak masalah persoalan, yang satu belum selesai, yang satu telah datang, seakan-akan menjadi letih dan lesu, menjadi lelah. Apalagi di hari-hari ini banyak orang seakan-akan mereka menjadi letih, lesu, mereka menjadi lelah, tiada bersemangat lagi menghadapi hari-hari kehidupan mereka. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Ketika engkau datang, ketika engkau berseru menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan firman katakan, maka Ia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya, sehingga kita menjadi bersemangat lagi, kita menjadi kuat lagi. Untuk apa kekuatan itu? Untuk kita terus melangkah, terus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, apapun masalah yang ada di hadapan kita, sebesar apapun, kita percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam hidupmu. Ya, ketika kita mengakui akan kemakuasaan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan mujizat dan pertolongannya bagi kita. Sebagaimana pengalaman Raja Yosafat, ya. Bagaimana Raja Yosafat ketika diberitahukan kepadanya bahwa ada musuh yang datang menyerang raja tuanku, Bani Amon dan Bani Moab dan penduduk pegunungan Seir datang menyerang tuanku. Yosafat ketika mendengar berita itu, Yosafat menjadi takut. Walaupun dalam keadaan takut, Yosafat bukan mencari pertolongan manusia, bukan mencari kekuatan manusia, tetapi Yosafat mengambil sikap, mengambil satu keputusan, satu tindakan yang tepat, yaitu dia menghimpunkan penduduk Yerusalem dan Yehuda untuk bersama-sama datang mencari Tuhan, datang berseru berdoa kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan mereka, mengakui segala keterbatasan mereka. Melalui doa yang mereka naikkan kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya dengan memerintahkan Yosafat untuk membentuk pasukan, bukan pasukan berperang tetapi pasukan pemuji, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ketika Yosafat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka disitulah kemudian Tuhan bertindak. Tuhan melakukan
mujizat dan kuasanya, sehingga Yosafat mengalami satu kemenangan dan musuh-musuhnya dikalahkan, sehingga mereka dapat melewati semua, bukan karena kekuatannya, tetapi kekuatan yang bersumber, yang datang kepada Tuhan ketika mereka berseru, ketika mereka mencari dan berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan menolong Yosafat. Nah, demikian juga dalam kehidupanmu pada malam hari ini. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang engkau sedang alami. Mungkin engkau sedang menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi Yesus katakan, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Ketika engkau datang kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian penyembahanmu kepada Tuhan, di situ Tuhan bekerja menolong kehidupan saudara dan saya. Dia akan memberikan kesanggupan, berikan kemampuan bagi saudara untuk terus melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, namun biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan bagi iman kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Banyak hal yang akan kami hadapi, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Itu sebabnya firman Tuhan telah nyatakan bagi kami ada sumber kekuatan bukan datang dari dunia, tetapi datang dari Engkau Tuhan. Itu sebabnya ajar kami selalu mengandalkan Engkau, datang kepada Engkau, menyerahkan segenap kehidupan kami, masalah dan persoalan kami. Maka disitulah Tuhan bekerja, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun masalah persoalan mereka, kami taruh dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Engkau berikan jalan keluar, berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera melimpah atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah menjadi doa kami yang kami pohonkan, alaskan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gerejaku adalah rumahku.